Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Mutias. Kali ini kita akan membahas teks tanggapan. Sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar apa saja yang perlu kita kuasai. Baik, kompetensi dasar yang pertama yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan teks tanggapan secara tertulis. Tujuannya apa kita menguasai kompetensi dasar ini? Baik, untuk tujuan yang pertama yaitu siswa dapat menelaah struktur teks tanggapan. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menelaah kaidah kebahasaan teks tanggapan. Dan tujuan yang ketiga, siswa dapat menyajikan teks tanggapan sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Kita langsung masuk ke materi. Baik, teks tanggapan ini apa? Teks tanggapan jelas ya, menanggapi. Apa yang ditanggapi? Yang ditanggapi bisa berbagai macam. Ya, bisa artikel, karya sastra, seni kerajinan, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih struktur teks tanggapan ini? Baik, untuk struktur teks tanggapan yang pertama yaitu konteks. Konteks ini apa? Konteks ini adalah objek yang akan kita tanggapi ini tentang apa? Itu dia konteks. Misalnya, jika objek yang kita tanggapi adalah sebuah lukisan, maka konteks yang dapat kita tuliskan meliputi pelukis, ya. Nama pelukisnya siapa? Tahun dilukis kapan? Mungkin judul lukisannya apa? Media yang digunakan dalam melukis ini apa? Itu dia konteks. Sekali lagi, konteks ini disesuaikan dengan objeknya. Kemudian, struktur teks tanggapan yang kedua yaitu deskripsi. Dalam deskripsi ini, jelas kita mendeskripsikan atau menggambarkan tentang objek yang kita tanggapi. Kalau itu sebuah lukisan, ya isinya tentang apa saja yang dilukis dalam lukisan itu. Kemudian, struktur teks yang ketiga yaitu penilaian. Nah, dalam penilaian ini, kita dapat memberikan yang namanya pujian maupun kritikan. Itu dia tentang struktur teks tanggapan. Mari kita lihat contoh analisis struktur teks tanggapan. Baik, untuk analisis struktur teks tanggapan ini ada sebuah teks tanggapan ya. Dia menanggapi tentang lukisan Affandi. Baik. Bagian konteks dalam teks ini memuat pelukis, tahun karya, judul, dan media. Karena yang ditanggapi adalah sebuah lukisan. Sekali lagi, konteks ini bergantung dengan objek yang ditanggapi. Kemudian, untuk bagian deskripsi ada pada intian. Ini adalah bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini dia mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang dilukis oleh pelukis Affandi ini. Coba kita cermati pada kalimat berikut. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia. Nah, pada bagian deskripsi ini kita mendeskripsikan apa yang dilukiskan oleh sang pelukis, ya. Karena dalam contoh ini yang ditanggapi adalah sebuah lukisan. Kalau yang ditanggapi adalah sebuah pertunjukan, ya yang dideskripsikan adalah pertunjukan tersebut. Bagaimana pertunjukan tersebut berjalan, ya. Kemudian struktur bagian yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian ini bisa berada pada paragraf paling akhir, bisa juga berada di akhir sebuah paragraf deskripsi. Pada contoh di samping ini, yang ditinta berwarna merah ini adalah bagian penilaian. Sekali lagi, penilaian bisa berupa pujian, bisa juga berupa kritikan. Ya, bisa dipahami? Kita lanjutkan.
Kaidah kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, konjungsi penyebaban. Konjungsi penyebaban ini adalah konjungsi yang menyatakan sebab, ya. Contohnya, karena, sebab, oleh karena, oleh sebab itu. Ini adalah contoh konjungsi penyebaban. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini jelas untuk menerangkan, ya. Contohnya yaitu, yakni, bahwa. Ini adalah contoh-contoh konjungsi penerang. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu pernyataan berupa pujian ataupun kritikan. Pada contoh di samping, ya, untuk kalimat yang pertama, silakan disimak. Selain unsur visualnya digarap dengan serius, lukisan ini juga syarat akan pesan moral. Nah, ini adalah kalimat yang berupa pujian. Kemudian, untuk kalimat yang kedua, lukisan impian sarang ini merupakan karya yang kurang menonjol dari segi estetika. Nah, kalimat seperti inilah yang dinamakan kalimat berupa kritik, ya. Bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini. Kita lanjutkan. Menyajikan teks tanggapan. Ada beberapa langkah ya dalam menyajikan teks tanggapan. Yang pertama, mengidentifikasi konteks. Objek apa yang akan kita tanggapi? Kita sesuaikan. Jika seni pertunjukan, berarti kita sesuaikan. Mungkin di sana ada judul pertunjukannya, kemudian penulis naskahnya, ya, kemudian aktor-aktornya, kemudian tempat pelaksanaannya di mana seni pertunjukan tersebut. Sekali lagi, untuk bagian konteks, ya, kita perlu sesuaikan dengan objek. Kemudian, langkah yang kedua, mendeskripsikan unsur yang terdapat pada objek yang ditanggapi. Nah, setelah kita bisa menentukan konteksnya, kita tentukan bagian deskripsinya. Kita deskripsikan objek yang akan kita tanggapi. Setelah kita berhasil mendeskripsikan, langkah yang ketiga yaitu memberikan penilaian. Dalam memberikan penilaian ini, kita bisa memberikan sebuah pujian maupun kritikan. Bisa dipahami cara menyajikan teks tanggapan ini? Baik, Ibu cukupkan video ini. Selamat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.